مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة. Ru'yatul Hisab ini merupakan kegiatan yang paling populer yang sudah terbiasa di kalangan umat Islam dan menjadi kegiatan rutin umat Islam untuk menentukan awal bulan Ramadan dan juga untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Dengan menggunakan metode hisab jauh sebelum Ramadan dan Idul Fitri, keberadaan bulan itu sudah bisa diketahui apakah bulan itu sudah nampak atau belum. Yang paling penting adalah yaitu untuk memahami dulu hal ini, karena dalam hal ini kita sangat menghormati perbedaan pendapat tentang berpuasa di hari raya. Mengakhiri Ramadan pada 1438 Hijriah, hari Sabtu 24 Juli 2017, tahun kemarin terjadi ijtima para ulama. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, beberapa detik saat matahari terbenam, ternyata hasilnya sudah di atas ufuk. أنت يا شهر الإفادة، مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Puja dan puji syukur selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat membuat video ini. Salawat serta salam tidak luput kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman mahiriyah. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah ilmu falak dengan dosen pengampu Ustadz Firdaus. Di sini kami mengambil tema tentang ruqyah dan hisab. Izinkan saya memperkenalkan nama saya dan kawan-kawan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jafar dan sebelah kanan saya Rehan Amirullah. Dan saya Vladimir. dan saya Henry Panadi. Saya Farhanadi Al-Farisi. Jangan lupa ditontonnya dan Saksikan terus disaksikan terus sampai habis. Ya baik, saya Farhan Atib Al-Farisi dari mahasiswa UHAMKA Jakarta Selatan akan menjelaskan mengenai tentang hisab. Ru'yatul hisab ini merupakan kegiatan yang paling populer yang sudah terbiasa di kalangan umat Islam dan menjadi kegiatan rutin umat Islam untuk menentukan awal bulan Ramadan dan juga untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Hisab ruqyat itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, bahkan tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran timbul pertanyaan, apa itu hisab ruqyat? Hisab ruqyat itu adalah suatu benda langit, yakni khususnya matahari, bulan, dan bumi yang beredar menurut perhitungannya sebagaimana di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar dalam perhitungannya. Bumi, matahari merupakan benda langit
yang mempunyai ukuran lebih besar dibanding bumi. Sekitaran besarnya matahari dengan bumi itu berukuran 1.250.000 kali lebih besar dibanding bumi. Artinya matahari ukurannya lebih besar dibanding bumi. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa matahari lebih besar dibanding bumi? Karena matahari jarak dengan bumi itu sekitaran 150 juta kilometer. Faedahnya dengan ukuran 150 km ini kita bisa menentukan jadwal sholat, kemudian bisa menentukan arah kiblat, kemudian bisa menentukan awal bulan Ramadan, dan juga bisa menentukan hari raya Idul Fitri. Sedangkan dari jarak ini kita bisa memberikan kesempatan dan bisa mengatur waktu kita, bagaimana kita waktu istirahat, kemudian bekerja. Allah mentakdirkan matahari untuk mengelilingi bumi karena kita bisa mengatur waktu kita seperti yang tadi saya sebutkan, kerja, ibadah, dan hal sebagainya. Ini yang bisa saya jelaskan mengenai hisab ru'yat. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Farhan Habib. Dengan menggunakan metode hisab jauh sebelum Ramadan dan Idul Fitri, keberadaan bulan itu sudah bisa diketahui apakah bulan itu sudah nampak atau belum. Dan sedangkan metode ruqyat itu melihat hilal yang keberadaannya di Indonesia itu sangat sulit untuk dilihat. Jadi menentukan Ramadan di Indonesia baru bisa ditentukan setelah bulan terlihat, yaitu pada hari kedua. Beda dengan di Arab yang sangat mudah untuk melihat bulan, yaitu dari garis khatulistiwa 25% ke arah utara dan padang pasirnya yang luas. Itulah yang membuat bulan mudah dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Munir akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Muhammad Irfan Haji. Baik, penjelasan selanjutnya adalah hisab ruqyat yang ketiga. Ada kalanya puasa berbeda 2 atau 3 hari. Persoalannya harus kita ketahui, yang paling penting adalah yaitu untuk memahami dulu hal ini, karena dalam hal ini kita sangat menghormati perbedaan pendapat tentang berpuasa dan hari raya. Lembaga mana saja yang melakukan hisab atau perhitungan ternyata mengawali Ramadan ijtima, awal Ramadan 1438 Hijriah atau 2017 Masehi. Ternyata saat matahari terbenam, hilalnya berada di atas ufuk setinggi 8 derajat. Apabila bulan sudah di atas 2 derajat, maka termasuk kategori imkan ruqyah, yakni bisa dilihat. Maka kalau sudah 2 derajat di atas ufuk, maka besoknya sudah dianggap tanggal baru. Jadi mengawali Ramadan tahun 2017 kemarin, karena sudah lebih 2 derajat, maka ketetapan pemerintah besok adalah 1 Ramadan, sehingga secara nasional sama. Adapun yang berbeda tentu sebagian kecil karena punya hitungan yang sudah turun-temurun, sehingga dalam kenyataannya lebih duluan 1 hari. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Rehan Amirullah. Baik, saya Rehan Amirullah akan menjelaskan penjelasan yang tadi dibacakan oleh saudara Abdul Latif ini. Ketika sudah berpuasa secara nasional, ternyata ada yang belum, malah sudah 2 hari melakukan puasa secara nasional. Mengakhiri Ramadan pada 1438 Hijriah, hari Sabtu 24 Juli 2017 tahun kemarin terjadi ijtima para ulama pukul
19.30 waktu Indonesia Barat, beberapa detik saat matahari terbenam, ternyata hasilnya sudah di atas ufuk, di atas 3 derajat. Maka besar kemungkinan pemerintah melakukan isbat, maka sudah termasuk imkan ruqyat. Maka pada hari Ahad 25 Juni adalah jatuh 1 Syawal 1438 Hijriah secara nasional. Ada yang berbeda, ada yang Sabtunya sudah Idul Fitri, ada pula yang masih berpuasa. Tapi kita fokus kepada secara nasional. Kenapa bisa sama? Berpuasa bisa sama kalau posisi hilal itu di atas 2 derajat atau di posisi hilal di bawah ufuk, sama-sama disempurnakan menjadi 30 hari berpuasa. Mengapa ada perbedaan posisi hilal antara 0 derajat sampai 2 derajat? Bagi hisab, terwujudnya hilal apabila hilal sudah di atas ufuk, jadi tidak harus menunggu sampai 2 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ruqyat hilal atau hisab dapat dilakukan atau dikerjakan secara bersama, bisa juga terjadi di waktu yang berbeda pada waktu tertentu. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Kumala. Di sini saya akan membacakan kesimpulan atau menyimpulkan penelitian dari kelompok kami, yaitu berdasarkan dari penelitian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hisab dan ruqyah dapat digunakan dalam menentukan awal Ramadan. Maka terdapat hal-hal yang peneliti masa perlu untuk menjadi rekomendasi dari penelitian diantaranya. Yang pertama, hingga saat ini pemerintah telah melakukan upaya untuk mencari format kriteria tunggal dalam penelitian awal Komariah. Oleh karena itu, hendaknya tujuan dan niat baik pemerintah tersebut disambut baik oleh umat Islam. Lalu yang kedua, ada semangat kebersamaan dan persatuan di kalangan umat Islam. Hendaknya lebih dikedepankan sehingga tercipta suasana damai, rukun, tenang, dan khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, umat Islam juga perlu memberikan dukungan terwujudnya sebuah kalender Islam atau kalender Hijriyah yang mapan, yaitu memberikan kepastian tanggal yang tidak hanya digerakkan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga dapat menjadi sebuah kalender sivil yang dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kesilapan, mohon dimaafkan. Billahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.